Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lutfi Nurnazikah dengan NIM 12401193051, Anindya Monika Putri dengan NIM 12401193063, Rania Rosa Gusnata dengan NIM 12401193069, dan yang terakhir Asna Fidarotul Amalia dengan NIM 12401193087. Dalam video kali ini, kelompok kami akan memaparkan penjelasan mengenai kerangka strategi kebijakan moneter. Untuk pertama, apa itu kerangka strategi kebijakan moneter? Kerangka strategi kebijakan moneter berkaitan dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter itu sendiri dan bagaimana strategi pencapaiannya. Pada mulanya, sasaran kebijakan moneter adalah sasaran ganda atau yang disebut multiple objective, yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun, kedua sasaran tersebut sulit dicapai secara bersamaan atau simultan karena bersifat kontradiktif, yang melemahkan satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, Bank Sentral atau BI dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal, dan yang kedua, memilih dua sasaran tersebut tetapi tidak dapat dicapai secara optimal. Namun akhirnya, dalam mencapai akhir kebijakan moneter beralih pada sasaran tunggal atau yang disebut single objective, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dalam tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Hal itu sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sehingga Bank Sentral BI menetapkan strategi kebijakan moneter yang terdiri atas 1. Pentargetan nilai tukar, 2. Pentargetan besaran moneter, 3. Pentargetan inflasi, dan yang terakhir 4. Strategi kebijakan moneter tanpa jangka yang tegas. Untuk poin yang pertama, pentargetan nilai tukar. Pentargetan nilai tukar atau yang disebut exchange rate targeting mengacu pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang berperan penting dalam pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Dengan alasan ini, Bank Sentral fokus pada upaya pentargetan nilai tukar sebagai sasaran kebijakan moneter. Sehingga penerapan strategi pentargetan nilai tukar memiliki 3 alternatif yang meliputi 1. Penetapan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas yang diakui secara internasional. 2. Menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara industri dengan tingkat inflasi yang rendah. Yang ketiga, menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Pentargetan nilai tukar ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya, dapat meredam inflasi yang bersumber dari perubahan barang impor. Pentargetan nilai tukar juga dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi. Pentargetan nilai tukar merupakan kerangka kebijakan moneter dengan pendekatan rules atau aturan yang baku. Kerangka ini juga sederhana dan jelas. Namun, di sisi lain, kelemahannya tidak bisa dilakukan secara independen jika perekonomian terbuka dan mobilitas modal luar negeri yang tinggi. Terjadinya perubahan struktural yang berdampak pada perekonomian negara. Dan yang terakhir, kelemahannya rentan terhadap tindakan spekulasi pemegangan uang domestik. Kelemahan yang dimiliki pentargetan nilai tukar ini kurang diminati, bahkan bukan menjadi pilihan utama dalam menetapkan sasaran kebijakan moneter. Sebagian Bank Sentral BI memilih menggantinya dengan pentargetan besaran moneter. 6.2 Pentargetan besaran moneter.
Pentargetan besaran moneter biasa juga disebut pengendalian uang beredar atau monetary targeting. Pentargetan ini berpandangan bahwa terdapat hubungan yang stabil antara besaran moneter M0, M1, dan M2 dengan sasaran akhir kebijakan moneter. Artinya, pentargetan ini sangat bergantung pada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu inflasi dan output. Kelebihan utama dari pentargetan ini dibanding dengan pentargetan lainnya, misalnya pentargetan nilai tukar. Pentargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya implementasi kebijakan moneter yang independen sehingga Bank Sentral atau Bank Indonesia fokus pada usaha pencapaian tujuan akhir kebijakan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya laju inflasi yang rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pentargetan ini diterapkan oleh BI pada periode tahun 1959 sampai 1965. Pada saat itu inflasi sangat tinggi, kebijakan moneter ketat menggunakan sistem pengendalian uang beredar. Kekuatan atau kelebihan yang melekat pada pentargetan moneter antara lain: 1. Dimungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter yang independen, sehingga Bank Sentral dapat fokus pada pencapaian tujuan atau inflasi yang rendah dan stabil. Yang kedua, immediate signal, karena dapat dikontrol oleh Bank Sentral. Secara rinci, kelemahan atau kekurangan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang ke-1, penerapan pentargetan ini bergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir. Yang kedua, dengan semakin berkembangnya instrumen keuangan dan terintegrasi perekonomian domestik dengan eksternal, kestabilan tersebut menjadi terganggu. Yang ketiga, sulit dipahami oleh masyarakat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai tentang pentargetan inflasi. Yang pertama adalah definisi dan konsep dari pentargetan inflasi. Apa itu pentargetan inflasi? Kerangka pentargetan inflasi yang disimbolkan dengan ITF merupakan kerangka kerja yang sangat sederhana. Kerangka pentargetan inflasi tersebut menggunakan pendekatan harga atau suku bunga yang sasaran akhirnya adalah inflasi dan expected inflation yang berfungsi sebagai jangka harga atau nominal ancur bagi kebijakan moneter. Kemudian, agar sasaran inflasi tersebut dapat diwujudkan, maka kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking. Artinya, perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian yaitu adalah persyaratan model ITF. Agar model ITF dapat berjalan dengan baik, ada 4 syarat yang perlu diperhatikan dalam implementasi model ITF, yaitu yang pertama adalah Bank Sentral maupun pemerintah menetapkan secara eksplisit besaran target inflasi untuk beberapa periode ke depan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan informasi yang jelas mengenai variabel-variabel moneter maupun non-moneter yang digunakan untuk merumuskan kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga adalah Bank Sentral memiliki model yang handal untuk memperkirakan inflasi yang disertai dengan penjelasan mengenai variabel dan indikator yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan prosedur operasional yang berorientasi ke depan. Kemudian selanjutnya adalah penetapan target inflasi. Secara garis besar, kerangka kerja atau model target inflasi meliputi 3 langkah kegiatan, yaitu yang pertama adalah menetapkan target inflasi, yang kedua adalah melakukan prediksi inflasi, dan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan operasional sebagai fine tuning apabila perkembangan inflasi menurut hasil prediksi akan meleset dari target inflasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan model ITF di beberapa negara. Penerapan model ITF ini dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu 1. Pengaturan institusional, kedua target inflasi,
Ketiga, kerangka operasional. Dan keempat, rezim ITF yang diterapkan. Nah, bukti empiris penerapan ITF ini memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Model ITF telah teruji mampu menghadapi kejutan ekonomi yang merugikan perekonomian suatu negara. Kedua, model ITF dapat membantu menurunkan dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Ketiga, dengan model ITF, independensi bank sentral lebih diperkuat. Keempat, dengan model ITF, komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas bank sentral dapat diperkuat. Nah, selanjutnya, kinerja penerapan model ITF di Indonesia. Model ITF mulai diterapkan di Indonesia melalui Bank Indonesia sejak tahun 2000, seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun karena masih dalam program IMF, maka sasaran operasional atau operating target kebijakan moneter yang digunakan masih dengan uang primer atau base money. Dan UU Nomor 3 Tahun 2004 menjadi landasan yang kuat dan memelihara kestabilan nilai rupiah, inflasi, dan nilai tukar. Kedua, UU Nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa sasaran inflasi diterapkan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Ketiga, Bank Indonesia diberikan wewenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter atau inflasi. Keempat, Bank Indonesia dilarang untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk membeli surat berharga. Nah, selanjutnya, tantangan implementasi model ITF. Tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menerapkan ITF yaitu 1. Lemahnya berbagai kelembagaan. Kedua, besarnya kewajiban perekonomian dalam mata uang asing. Ketiga, kerentanan terhadap sudah stok aliran modal masuk. Keempat, tingginya pasrah nilai tukar ke harga domestik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang strategi kebijakan moneter tanpa jangka yang tegas. Bank sentral dalam menerapkan penargetan ini tidak menetapkan target secara jelas, tetapi memberikan perhatian pada tujuan akhir yang akan dicapai yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Nah, di sini penargetan ini mempunyai keuntungan, diantaranya tidak bergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir atau disebut inflasi. Kedua, terbukti berhasil diterapkan di Amerika Serikat. Ketiga, kebijakan moneter dapat difokuskan pada pencapaian kestabilan perekonomian domestik. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa like di video ini karena satu like bagi kami sangat berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.